Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M Zaki dengan NIM M1D1200020. Di sini saya akan merecord video tugas agama 2 yang berjudul hafalan dan paham arti sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Baiklah, sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Wujud berarti ada. Sifat wajib Allah yang pertama wujud, yang artinya ada. Maksudnya Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Kidam. Kidam artinya terdahulu, yang artinya Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada alam dan seisinya sebelum diciptakan. Yang ketiga adalah Bako, yang artinya kekal. Maksudnya kekal itu adalah tidak bisa binasa atau mati. Allah akan tetap selalu ada. Yang keempat, muhalafatul lil hawadisti, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tentu saja Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak ada sekutu ataupun bergantung pada apapun, dan tidak membutuhkan siapapun. Yang keenam adalah wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal. Maksudnya tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh, kudrat. Maksudnya kudrat adalah berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah iradat. Artinya berkehendak. Maksudnya apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Yang ke-9, ilmun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang ke-10, hayat. Artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Allah Subhanahu wa taala sejatinya dia kekal selamanya. Yang 11, sama. Sama artinya mendengar. Maksudnya Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Yang ke-12, basar. Basar artinya melihat. Maksudnya Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas dan mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Yang 13, kalam. Artinya berfirman. Allah itu berfirman. Dia tidak bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Yang ke-14, qadiran. Artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15, muridan. Artinya berkehendak. Maksudnya bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Nomor 16, aliman, yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang baik buruk, yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. 17, hayan. Hayan artinya hidup.
Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur maupun lengah. Yang ke-18, sami'an, artinya mendengar. Maksudnya Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Yang ke-19, basiran, artinya melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. 20, mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata, sama dengan kalam. Mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan oleh para nabi. Sifat mustahil bagi Allah terbagi 20 juga. Yang pertama adalah Adam. Adam artinya tiada. Sifat mustahil yang pertama adalah Adam, yang berarti tiada. Sifat ini kebalikan dari wujud yang artinya ada. 2, hudus. Ada artinya ada yang mendahului. Hudus berarti ada yang mendahului, merupakan lawan kata dari kidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dialah menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentu pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya. Yang ketiga, fana, yang artinya musnah. Allah Ta'ala tidak mungkin musnah, sebaliknya dia bersifat kekal selama-lamanya. 14, mumasalatu lil hawadisti, yang artinya adalah ada yang menyamai. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan alam semesta. Dialah yang maha agung. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandingi dirinya. 5, ihtiyaju ligharihi, yang artinya memerlukan yang lain. Allah Ta'ala tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segala secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Yang ke-6, ta'adud, yang artinya berbilang. Ta'adud adalah kebalikan dari wahdaniyah, yang berarti tunggal. Allah itu Maha Esa, tidak mungkin berbilang atau berjumpa lebih dari satu. Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ke-7 adalah ajzun, yang artinya lemah, merupakan lawan kata dari kudrat, yang artinya berkuasa. Jadi Allah tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atau segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan Allah Ta'ala. 8, karaha, yang artinya terpaksa. Allah tidak memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan ataupun menandingi kehendak dari Allah Ta'ala. Jahlun, yang artinya bodoh. Mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat bodoh, tidak menciptakan alam semesta dengan segala isinya begitu sempurna. Dia membutuhkan bantuan siapapun. Dia tidak membutuhkan keberadaan siapapun. Dan dialah yang maha kaya lagi maha mengetahui. 10, mautun, yang artinya mati. Allah tidak akan mati. Dia bersifat kekal, terus menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. 11, samamun, yang artinya tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. 12, ama, yang memiliki arti buta. Dia maha melihat segala sesuatu. Tidak ada satu hal yang pun yang luput dari penglihatannya. Bakamun, artinya bisu. Allah berkata, yang artinya Allah berkata dan berfirman dengan sangat sempurna. Tidak ada bisa mengalahkan keindahan firman Allah Ta'ala. Dan salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-14, kaunuhum ajian, yang artinya zat yang lemah. Mustahil Allah bersifat lemah. Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia maha kuasa atas semua hal. 15, kaunuhu karyan, atau
zat yang terpaksa. Allah Ta'ala bukanlah zat yang terpaksa, dia maha berkehendak. Yang ke-16 adalah kaunuhun jahilan, yang artinya zat yang maha bodoh. Mustahil Allah zat yang bodoh. Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu apa yang ada di muka bumi, karena tidak mungkin Allah zat yang maha bodoh. 17 adalah mayitan, zat yang mati. Maksudnya di sini Allah bersifat kekal, tidak musnah dan tidak binasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mati, tidur. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya. Yang ke-18, kaunuhu ashama, atau zat yang tuli. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat tuli. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. 19, kaunuhu amma, yang artinya zat yang buta. Allah maha melihat, tidak buta. Allah tidak buta, dia maha melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi. Yang ke-20, kaunuhu abkama, yang artinya zat yang bisu. Allah bukanlah zat yang bisu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat kitab-kitab yang disampaikan oleh para nabi. Lanjut, sifat harus bagi Allah. Sifat harus Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin autakuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab ia memiliki sifat kudrat atau kuasa, dan iradat yang artinya kehendak. Maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Contohnya seperti kebebasan untuk mengatur semua makhluk hidup dan segala seisi dunia yang ia kendaki. Lanjut ke sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah yang pertama asidik. Sifat pertama yang wajib asidik berarti selalu benar atau jujur. Sifat ini berarti seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain. Yang kedua adalah al-amanah. Sifat kedua ialah al-amanah, yang berarti dapat dipercaya. Sifat ini memiliki arti bahwa Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh. Selanjutnya, at-tabligh yang berarti menyampaikan wahyu. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti setiap Rasul akan menyampaikan wahyu dan tak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya contohnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak satupun ada yang disembunyikan. Yang keempat, al-fatanah. Terakhir adalah al-fatanah, yang sifat ini berarti Rasul memiliki kecerdasan tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk didalihi dan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dibutuhkan kemampuan diplomasi dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh umat manusia dan mudah diterima di berbagai kalangan. Baiklah, dilanjutkan dengan sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah al-kizib. Sifat mustahil pertama adalah kebalikan dari asidik, yaitu al-kizib, yang berarti bohong atau dusta. Hal ini lantaran tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan kepada umatnya.
al-khianat. Yang kedua al-khianat. Selanjutnya adalah al-khianat yang berarti berkhianat. Tak ada satupun Rasul Allah yang berkhianat terhadap umatnya. Semua wahyu yang telah Allah amanatkan akan disampaikan dan dilaksanakan tanpa adanya khianat. Yang tiga al-khitman. Selanjutnya adalah sifat al-khitman yang berarti menyembunyikan setiap Rasul Allah yang telah diamanatkan wahyu, tak mungkin disembunyikan kepada seluruh umatnya. Yang keempat adalah al-baladah. Terakhir adalah al-baladah. Dari sifat al-balada adalah kebalikan dari sifat wajib al-fatana. Sifat al-balada berarti bodoh. Ini artinya setiap rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh. Dilanjutkan dengan sifat harus bagi rasul. Sifat harus bagi rasul ada dua, yaitu isamatur rasul, yang artinya orang yang maksum, terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iltizamur rasul. Artinya orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadi maupun dari para musuhnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah tugas video agama 2 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.